Saya sebenarnya tidak mau nanya pemilu, Pak. Karena menurut saya menterinya dan kementeriannya sudah teruji. Sudah terbukti, Pak Arso. Terbukti menterinya netral. Kementerian Kumham netral. Orang lain nggak bisa ngomong kementeriannya netral karena belum teruji, Pak. Kementerian ini sudah teruji, Pak. 2019 Kumham netral. Pasukannya juga relatif sama. Saya, Pak, jujur ya Pak Menteri, nggak dapat apa-apa dari Kumham. Artinya apa? Netral, Pak. Supriyansa nggak dapat apa ya, nasib kamu. Ya. Tadi saya terusik bicaranya netralitas, tapi acuannya, parameternya lapas. Saya tidak mau publik tersesatkan. Total pemilih lapas berapa Pak Menteri? 200.000 kah? Iya. Pemilih di lapas berapa Pak? Pemilih yang punya hak pilih berapa lewat Pak? pimpinan, bos, guys, ngomongnya Ya, lewat pimpinan. hampir 200 juta Pak, 0,001% per 1000 Pak. Itu yang kita perebutkan dan ributkan, Kumham tidak netral. Saya hanya ingin membangun logika akal sehat. Dikasih itu semua suara Kumham ke salah satu partai, tetap aja nggak bisa jadi. Itu loh. Ini yang ingin saya gambarkan, kita harus punya kewarasan berpikir. Dikatakan lagi tadi bicara TPS. Kita punya aturan main, ada namanya TPS khusus, Pak. Ada undang-undang yang atur, ada PKPU yang atur, ada peraturan Bawaslu. Dikatakan tadi pengawas pelaksananya orang dari Kumham, kata siapa? Baca aturannya. Jangan menimbulkan informasi yang sesat. Ini, saya benar-benar yang kayak gini kita boleh berargumentasi tapi datanya valid, Pak. Informasinya juga luar biasa. Saya juga mengatakan, wah keberatan menteri cuti, ada aturannya kapan menteri cuti. Kemarin juga udah pada kita coba dan nggak ada masalah, Pak. Saya tidak mau berbenturan dengan sahabat saya, ada Pak Wihadi, ada Pak Muhajirin, ada Pak Masud, itu semua teman-temannya Pak Jokowi, Pak Habib. Saya hormat sama Pak Jokowi, Pak. Saya hanya mengatakan kalian ini di atas kertas, hampir menang. Bangunlah semangat mempersatukan, Pak. Bangunlah semangat merangkul, jangan menegasikan, membangun kecemasan, membangun kecurigaan, membangun kekhawatiran. Nanti kalian menang. Menang karena curang, karena apa yang kalian bangun sendiri. Itu yang tidak kami lakukan pada saat kami tahun kemarin, Pak. Bicara lagi mengenai TPS di luar negeri. Pemilih di luar negeri bukan urusan imigrasi. Itu ada Kemenlu, ada embassy, ada konjen di situ, Pak. Saya katakan ini kita kembali ke akal sehat lah. Berikutnya Pak Ketua yang saya hormati, kami banggakan, ada kejadian yang harusnya mengusik kita semua, Pak. Apa itu? OTT palsu, Pak, yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Pak Habib, saya minta nanti diputerin. Tidak ada OTT, Pak. Yang ada apa? Jaksa ngasih duit ke petugas imigrasi, orang petugas imigrasi begini Pak Habib, nolak-nolak, tiba-tiba dia lari, Pak. Nggak ada, beberapa saat kemudian tiba-tiba dia bawa, mana uangnya, berapa jumlah uangnya. Petugas itu mengatakan kami nggak tahu jumlahnya, uang saya dilemparin duit begitu, Pak. Diajak ngomong baik-baik, yuk kita ke Kejati, apa yang dilakukan, Pak? Di berkas, di BAP, ternyata yang ngasih uang itu jaksa, Pak, bukan siapa-siapa, apa OTT-nya. Yang baju hitam itu jaksa. Disuruh kumpul, ini buat 86, buat damai. Kumpulin duit. Terkumpullah uang, Pak, 79 juta. Yang di press release-nya Kejaksaan Tinggi itu adalah 100 juta. Ini pemalsuan lagi, Pak. Saya ingin tahu motifnya apa. Siapa pemainnya?
Itu. Ini minta kita usut. Kalau itu yang Bapak katakan buat panja netral panja, ini yang kita panjakan, Pak. Tidak boleh ada institusi negara menyerang kehormatan institusi lain. Apa tahu angka 120 juta, 60 juta per bulan itu anggota tim, satu tim kasih riksa itu 80 orang. Saya tanyakan, Anda paling beli apa? McDonald, boro-boro Bang McDonald. Nasi bungkus saya nggak cukup uang segitu. Seandainya kekumpul 60 juta per bulan sekalipun, Pak. Ini yang harusnya kita bicarakan di ruangan ini. Bicarakan fakta, Pak.